Ya, pemirsa, kembali kami putarkan kembali proses kedatangan para pihak pengamanan, anggota Polri yang melakukan proses pengamanan di salah satu rumah Firly Bahuri di Villa Galaxy Bekasi ketika menggunakan sepeda motor masuk ke halaman rumah Firly Bahuri di Villa Galaxy Jawa Barat. Saya kembali ke Mas Boyamin Saiman. Mas Boyamin, apakah mungkin Ketua KPK Firly Bahuri masih menyimpan barang bukti yang terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh dirinya terhadap mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo di rumahnya? Menurut Anda, bagaimana Ya, Mas Boyamin? ini kan ada dua hal. Satu, persamaan orang di depan hukum. KPK, Kejaksaan, Kepolisian dalam menangani korupsi rasanya tidak pernah tidak melakukan penggeledahan. Pasti melakukan penggeledahan. Soal dapat barang bukti atau tidak, itu harus diperlakukan sama. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa siapapun yang terkait dengan dugaan korupsi dilakukan penggeledahan. Soal ketemu barang bukti atau tidak itu urusan nanti. Ya, Oke. dari mana kita tahu ada atau tidak kalau tidak digeledah? Itu standar operasional prosedur dan KUHP kita kan memang begitu. Untuk dalam rangka mendapatkan alat bukti maka salah satunya adalah penggeledahan, termasuk juga penyitaan. Nah, bisa aja itu tidak seakan-akan tidak terkait. Misalnya dicari bajunya. Dulu kira-kira waktu ketemu fotonya itu bajunya seperti itu. Nah, benar nggak dicari bajunya masih ada atau enggak gitu. Jadi bukan semata-mata uangnya atau transaksinya atau alat komunikasinya, nanti bisa aja juga disita begitu kan. Dan belum tentu di HP yang sekarang dipegang ada jejak-jejaknya karena mungkin sudah di HP yang lama udah dibuang atau udah dihapus, macam-macam. Tapi memang ini bagian dari menemukan alat bukti itu adalah proses yang utama adalah termasuk geledah dan sita. Itu karena untuk dalam rangka alat bukti. Kedua juga perlakuan sama hukum. Ketiga, ya ini agak dramatisasi kan gitu kan. Supaya apa istilahnya bahasa saya ya kadang-kadang KPK dulu supaya didukung masyarakat kan ada drama-drama juga gitu lah. Sekarang kepolisian juga belajar dari KPK sendiri juga ada drama penggeledahan supaya ini lebih dramatis penanganannya kelihatan serius kan gitu. Jadi ini banyak kepentingan lah, termasuk juga yang utama adalah menemukan barang bukti dan kemudian yang akan menjadi alat bukti gitu. Nah ini yang saya yakin masih ada jejak-jejaknya kok dan yakinlah ya kan kalau dalam teori kejahatan itu tidak ada yang dilakukan dengan sempurna, pasti ada jejak-jejaknya. Nah itu kejelian penyidik nanti dan saya yakin bisa aja menemukan sesuatu gitu. Seperti yang katakan tadi minimal baju yang ada di foto yang dipakai sepatunya, celananya, raketnya, bajunya, kan itu sebagai nanti dijadikan barang bukti untuk melengkapi alat bukti dari yang disediakan oleh KUHP kita, saksi, termasuk dokumen, termasuk elektronik, termasuk juga penunjang alat bukti petunjuk. Otomatis kan kalau bajunya aja bisa ketemu, oh ya berarti ini bajunya Pak Firly yang dulu dipakai ketemu Pak Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis, sebagaimana ada yang dipoto itu gitu. Jadi jangan mengandalkan pengakuan aja. Penyidik itu sudah diajari, sudah belajar lama bagaimana mereka tidak mengandalkan pengakuan. Karena saya yakin itu dalam pemeriksaan Pak Firly kemarin ketika ditanya pasti satu tidak menerima uang, tidak pernah ketemu Yassin Limpo, tidak pernah memeras dan tidak pernah menerima. Pasti semua isinya begitu gitu. Nah kalau kita mengandalkan pengakuan kan betapa repotnya gitu. Pencuri ayam aja digebuki aja belum tentu ngaku gitu kan. Apalagi ini dugaan korupsi yang melibatkan orang-orang yang berpendidikan, apalagi juga ahli di bidang itu gitu. Karena Pak Firly kan dulu juga ahli serse, bahkan juga jadi penyidik korupsi gitu, baik di KPK maupun di kepolisian. Jadi ini sebenarnya bisa jadi penyidik Polda itu betul-betul hati-hati, tanda kutip agak nervous karena yang dihadapi orang yang ahli. Gitu. Jadi butuh kecermatan, maka salah satunya itu adalah penggeledahan. Jadi tetap diperlukan penggeledahan ini untuk dalam rangka alat bukti, sebagaimana ketentuan KUHP ya kan. Ya, Mas Boyamin, apa yang menghalangi penyidik Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus ini? Ya karena ini kan dalam pengertian itu kan Pak Firly bisa aja nanti gugat pra-peradilan penetapan tersangkanya dan bisa dikabulkan oleh pengadilan kalau penyidiknya ceroboh gitu. Nah ini dalam rangka kan urut, kemarin diperiksa, sekarang geledah.
Mudah-mudahan besok ini gelar perkara, selesai gelar perkara, minggu depan sudah penetapan tersangka. Paling tidak urutan itu ditempuh dulu. Karena kalau tidak ditempuh, tidak ada gelar perkara, tidak ada penggeledahan, tidak ada verifikasi alat bukti misalnya penyitaan. Nah nanti kan bisa jadi cacat. Dan cacat itu gampang akan digugat pra-peradilan di pengadilan dan bisa aja dikabulkan sehingga kerja keras penyidik jadi sia-sia. Jadi satu butuh kecepatan, tapi sisi lain butuh kecermatan, kehati-hatian supaya lebih lengkap, supaya diperkarakan pun juga tidak akan gugur gitu loh. Kan. Tapi Firly Bahuri ini bisa mengelak tidak dari pertemuan itu di lapangan bulu tangkis, Mas Boyamin? Kalau ia dari membantah di depan kemarin kan penyidik, sudah dia bilang ngakui itu memang ada tidak pertemuan. sengaja didatangi, tidak menerima uang, hal semacam itu bisa ditelah tidak oleh para penyidik, bisa dibuktikan tidak? Bisa, tapi kan ada pasal 36 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu kan tidak boleh bertemu dengan alasan apapun. Nah, Pak Firly ngelesnya itu kan mengatakan pertemuan itu dilakukan Maret 2022. Sementara penyidikan itu baru bulan Januari 2023, hampir setahun setelah sebelumnya gitu. Nah, tapi kan di Undang-Undang KPK itu bukan hanya saat penyidikan, tapi dengan tanda kutip orang yang sedang ada kaitannya dengan perkara KPK kan dilarang bertemu. Itu kan supaya pimpinan KPK itu nanti tidak menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan misalnya dengan alasan acara resepsi pernikahan, tapi di dalam resepsi pernikahan bisa saja nanti transaksional. Maka itulah kemudian pasal ini digunakan untuk mensterilkan, untuk mengamankan pimpinan KPK supaya tidak kena fitnah. Gitu loh. Jadi kalau perlu bahasa saya itu, ketika Anda jadi pimpinan KPK maka harus puasa segala hal. Puasa tidak main duit, Anda kutip, mohon maaf, main selingkuh gitu, juga main-main yang lain dengan cara ya dengan digunakan pasal itu tadi. Kenapa? Itu tadi mencegah fitnah gitu. Makanya ini kan bisa aja sebenarnya Pak Firly tidak menghendaki Pak Yassin Limpo yang memaksa ketemu, juga tidak ngasih uang, tapi kan kemudian jadi proses. Ini kan setidaknya minimal kan mencegah fitnah. Itulah makanya pasal itu ada gitu loh. Kan. Jadi sebenarnya inilah proses-proses yang memang kita menjadikan pimpinan KPK itu hebat. Jadi trigger mekanisme dengan cara apa? Kita kurung, kita jadi bahasa COVID-nya kita karantina lah gitu. Dan sebenarnya saudaranya, temannya juga akan memaklumi kalau kemudian diundang pernikahan aja nggak datang, hanya titip sumbangan misalnya gitu. Kita maklumi kok gitu. Jadi sebenarnya itu yang menjadi konsep saya dulu sampai meminta zaman Pak Zulkarnain itu, Pak Busro Mukodas, di antara pimpinan KPK itu saling masang GPS, saling mengetahui keberadaan 24 jam supaya mencegah fitnah. Gitu loh. Dan kalau perlu, tanda kutipnya, minta disadap oleh KPK sendiri. Kalau saya gambarannya, tapi saya kan tidak pernah ingin jadi pimpinan KPK. Saya menyarankan pimpinan KPK itu disadap oleh KPK sendiri. Jadi segala pembicaraannya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi nampaknya belum pada rela gitu. Khawatir urusan personalnya ketahuan. Gitu. Tapi kan kalau pimpinan KPK-nya bersih, tidak selingkuh, baik duit maupun pasangan gitu ya, kan no problem. Mestinya malah sampai level itu pimpinan KPK itu bersedia disadap, bersedia dipantau keberadaannya, bukan semata-mata urusan yang negatif-negatif. Paling tidak keamanannya terjamin. Oh, sekarang sedang ke Jawa Timur. Oh, sekarang malam ini di Jakarta Selatan, besok lagi Jakarta Utara. Ketahuan terus gitu loh niatnya. Dan yang utama itu mencegah fitnah dan menjaga pimpinan KPK ini betul-betul menjadi manusia dewa, bukan hanya setengah dewa aja kan. Jadi itu makanya dalam konteks itu karena kita ini belum terbiasa untuk menjaga integritas begitu, kadang-kadang mosok cuman ngopi aja nggak boleh loh. Justru dari ngopi-ngopi itu terus kemudian kemarin golf, bayar sendiri masa nggak boleh. Helikopter, masa bayar sendiri juga nggak boleh pakai helikopter. Nah, ternyata diduga apa? Dapat diskon. Diskon itu kan gratifikasi. Diduga yang menyediakan juga perusahaan yang terafiliasi yang sedang jadi pasien KPK. Nah ini loh maksudnya bukan semata-mata kita akan menuduh ada uang atau tidak, tapi mencegah itu kan lebih baik. Kan itu. Korupsi juga lebih baik dicegah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.